Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat saja ya. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 6 Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian sehingga kalian sudah bisa diterima menjadi siswa SMP Negeri 6 Jepara. Dan selamat datang serta bergabung untuk belajar selama 3 tahun ke depan di SMP Negeri 6 Jepara tercinta ini. Dalam kegiatan MPLS kali ini akan diberi materi tentang kurikulum 2013 SMP Negeri 6 Jepara. Apa saja isi dari kurikulum 2013 di SMP Negeri 6 Jepara ini? Mari kita simak berikut ini. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 ada beberapa di sini. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Seperti halnya pada kalian waktu di SD, jadi Bapak Ibu guru waktu di SD itu sudah melakukan tahap yang sama ya, karena pelaksanaannya di sini menggunakan kurikulum 2013. Yang terpenting di sini adalah pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didiknya. Nah, apa saja aspek penilaian dari kurikulum 2013? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Di sini untuk aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Dalam jenjang SMP itu memiliki untuk bobot pengetahuan 40%. Dan untuk aspek karakternya adalah 60%. Aspek penilaian yang kedua yaitu keterampilan. Untuk keterampilan, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga nantinya siswa itu terlatih sifat ilmiah dan karakter. Nah, aspek keterampilan ini contohnya berupa apa saja? Nah, contohnya itu dalam pengerjaan soal, dalam melaksanakan proyek, dalam membuat teks atau menjawab soal-soal lisan. Itu yang keterampilan. Dan yang terakhir untuk aspek penilaian yang ketiga itu adalah sikap dan perilaku. Dalam aspek penilaian ini dinilai dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran itu sikap dan perilaku kalian akan dinilai oleh guru dalam jurnal harian. Ya. Kemudian selanjutnya tentang muatan kurikulum. Karena di sini meskipun dalam kondisi masa pandemi, saya jelaskan untuk muatan kurikulum masa normal terlebih dahulu. Jadi dalam masa normal ada 11 mata pelajaran yang akan kalian ikuti dan tiap minggunya ada 41 jam pelajaran. Ini jika masa normal ya. Jadi apa saja mata pelajarannya? Kalian lihat di sini. Jadi ada 2 komponen. Yang pertama itu mata pelajaran kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alokasi waktunya 3 jam. Bahasa Indonesia
6 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, seni budaya 3 jam, penjas orkes 3 jam, prakarya atau informatika 2 jam, bahasa Jawa 2 jam, ditambah dengan bimbingan konseling 1 jam. Untuk muatan kurikulum masa pandemi COVID-19, untuk mapelnya tetap 11 mapel, tetapi tiap minggunya ada 25 jam pelajaran. Nah, di sini mata pelajarannya tetap ada 11, yang berbeda adalah di alokasi waktu. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti tadinya 3 jam ya, sekarang menjadi 2 jam. PKN menjadi 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 2 jam, matematika 3 jam, IPA 3 jam, IPS 2 jam, seni budaya 2 jam, penjas orkes 2 jam, prakarya 1 jam, bahasa Jawa 1 jam, dan bimbingan konseling 1 jam. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah untuk jumlah guru mapelnya ya, agak berbeda dengan kalian waktu di SD. Kalau di SD wali kelas itu juga mengajar semua mapel ya, tetapi di SMP setiap satu mapel diajar oleh satu guru mapel. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan 11 atau 12 ya, tambah BK 12 guru ya, setiap satu guru mapel itu kalian nanti satu guru. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui juga bahwa nanti karena masih dalam masa pandemi dan kita masih menggunakan menggunakan pembelajaran daring atau PJJ atau belajar dari rumah, maka nantinya kalian akan mempunyai grup mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran mempunyai satu grup. Jadi nanti minimal kalian mempunyai 12 grup mata pelajaran ya. Itu saja. Jadi yang terpenting itu perbedaan dengan SD ya. Selanjutnya saya terangkan sedikit tentang pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 SMP Negeri 6 Jepara. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya juga menggunakan berbagai sumber informasi melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah menularnya COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikologis bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Jadi ini tujuannya untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya itu tentang metodenya. Apa saja sih metodenya di sini? Yang pertama itu adalah pembelajaran dalam jaringan atau daring. Yang kedua adalah pembelajaran luring ya. Nah, yang pertama dulu di sini kami jelaskan bahwa pembelajaran dalam jaringan ini menggunakan media. Medianya itu bisa berupa gawai gadget atau Android ya, atau yang biasa kita kenal dengan HP ya, handphone, ponsel pintar yang nanti terhubung dengan internet. Pendekatan daring ini nanti memungkinkan kalian untuk tetap bisa berinteraksi dengan guru melalui berbagai aplikasi yang tersedia. Jadi menggunakan aplikasi ini tergantung guru mata pelajaran masing-masing. Menggunakan apa tergantung gurunya ya, tidak sama antara guru yang satu dengan yang lain.
Untuk yang kedua yaitu tentang pembelajaran luar jaringan atau luring. Nah, guru nantinya menyediakan bahan ajar yang dapat dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. Jadi nanti peserta didik menyelesaikan tugas dari rumah dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Ini untuk luring ya. Untuk daring tadi kita menggunakan handphone sebagai media. Kalau pembelajaran luar jaringan nanti menggunakan bahan ajar. Nah, penggunaan gawe gadget smartphone atau ponsel pintar atau handphone ya. Untuk jelasnya, ini nanti sebagai sarana untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti perlu juga aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan itu jika di dalam handphone kalian itu belum ada aplikasi bawaan. Jadi nanti kalian dapat mengunduhnya di Play Store yang juga merupakan aplikasi bawaan ya. Jadi contohnya kalau WhatsApp itu biasanya sudah ada di handphone kalian ya, pastinya bawaan. Kalau Teams, Google Classroom, nah itu nantinya kalian bisa mengunduh di Play Store masing-masing. Tergantung nanti gurunya. Kalau gurunya memberi petunjuk pada saat pembelajaran kalian menggunakan Teams, maka kalian juga harus mengunduhnya ya, mengunduh Teams. Kalau ada guru yang menggunakan Google Classroom, berarti kalian juga harus mengunduh ya, tinggal tergantung guru mapelnya masing-masing. Nah, kalian mengikuti petunjuknya. Untuk aplikasi pendukung daring, nah untuk komunikasi yang pasti kalian harus masuk dalam grup kelas dan grup mata pelajaran. Grup ini nanti pakai WhatsApp ya. Jadi komunikasinya yang utama itu WhatsApp. Saya yakin untuk grup kelas kalian sudah tergabung semua, dan untuk grup mata pelajaran nanti setelah MPLS selesai nanti kalian bisa gabung di grup mata pelajaran masing-masing. Yang tadi saya sampaikan awal bahwa nantinya kalian akan mempunyai minimal ada 12 grup mata pelajaran. Untuk penilaian tengah semester dan penilaian semester kalian nanti menggunakan Microsoft 365. Nah, karena untuk masa pandemi ini kemungkinan kalian masih menggunakan masih daring ya, sehingga nanti penilaiannya juga daring. Nah, di sini nanti penggunaan Microsoft 365 kalian nantinya mendapat akun dari sekolah, tidak perlu membuat sendiri karena akan dibuatkan dari sekolah. Kalian tinggal menggunakan saja ya. Nanti akan diberikan akunnya oleh sekolah dan passwordnya sekalian, kalian nanti tinggal memakainya saja. Nah, ini yang terpenting juga bahwa persiapan yang kalian lakukan dalam mengikuti pembelajaran daring apa saja itu. Yang pertama adalah punya WA, WhatsApp, dan tergabung grup WhatsApp ya. Jadi memang harus ini wajib ya masuk dalam grup kelas karena semua informasi itu dibagikan lewat WhatsApp. Jadi kalian harus tergabung di dalamnya ya. Kemudian kalian juga harus tetap standby. Maksudnya apa? Grup WhatsApp dari sekolahan dan guru mapel itu harus kalian pantau terus sehingga informasi apapun kalian tidak terlewat atau tidak terlambat gitu ya. Yang kedua, berkomitmen mengikuti aturan. Maksudnya apa? Di dalam grup WhatsApp atau grup WhatsApp entah itu
wali, entah guru mapel, kalian harus mengikuti aturannya. Misalnya kalian menggunakan nama yang benar, nama kamu ya, jangan pakai nama samaran atau nama panggilan atau nama yang lain ya, sehingga nantinya Bapak Ibu guru itu akan mudah mendeteksi siapa saja yang sudah membaca, siapa saja yang sudah absen dan sebagainya ya. Bisa mendeteksi kalian di grup WA dan bisa memantau kalian. Nah, aturan-aturan apa saja harus kalian ikuti. Contohnya juga harus berkata sopan di grup WA, harus menggunakan kalimat yang sopan, yang baik ya. Karena kalian juga seorang siswa, apalagi sekarang sudah menjadi siswa SMP Negeri 6 Jepara, harus mempunyai karakter yang baik pula. Yang ketiga yaitu mengikuti petunjuk wali kelas dan guru mapel. Ini penting sekali. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya tadi, bahwa kalian itu harus standby, harus memonitor terus untuk grup wali kelas dan grup mata pelajaran. Fungsinya untuk apa? Jadi nanti kalau ada petunjuk dari wali kelas dan guru mapel, langsung kalian ikuti petunjuknya ya. Misalnya untuk data, ada data dari permintaan data dari sekolah. Nah, kalian juga bisa langsung ya. Kalau kalian mengikuti petunjuknya langsung, kalian suruh mengumpulkan apa, langsung suruh melaksanakan apa, nah langsung. Jadi ikuti petunjuk dari Bapak Ibu guru di grup WhatsApp. Kemudian yang keempat, mengisi absen setiap hari. Perlu kalian ketahui, untuk absen dalam masa daring ini ada dua macam. Yang pertama adalah absen sekolah, yang kedua adalah absen guru mapel. Nah, untuk absen setiap hari itu dari sekolah, itu kalian laksanakan pagi saja sebelum jam 7 biar tidak lupa ya. Nah, ini wajib. Kemudian yang kedua itu adalah absen mapel. Untuk absen mapel tergantung pada hari itu kalian mengikuti berapa mapel. Contoh, untuk hari ini kalian mengikuti 2 mapel, di kelas kamu jadwalnya 2 mapel, berarti nanti setiap mapel kalian absen. Pertama misalnya pelajaran A, berarti jam pertama kalian ada pelajaran A, kalian ikut absen pelajaran A. Setelah pelajaran A selesai, disambung dengan pelajaran yang kedua, pelajaran B, kalian absen lagi untuk pelajaran B. Nah, jadi ingat ya, dalam satu hari itu kalian wajib absen untuk absen sekolah dan absen masing-masing mapel. Karena jika tidak absen, kalian dianggap tidak masuk, atau artinya tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas atau bolos ya. Nah, itu makanya jangan sampai terlewat absen setiap hari, ini diingat. Kemudian yang kelima adalah memahami materi. Jadi selama pembelajaran masa daring, apa yang diberikan Bapak Ibu guru materinya, kalian berusaha untuk memahaminya. Jika kok belum paham, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp atau langsung gitu ya. Untuk memahami materinya ini kan perlu kalian mengikuti dari awal. Kalau kalian mengikuti dari awal, petunjuknya, langkah-langkahnya dan sebagainya dari Bapak Ibu guru, mengikuti petunjuk Bapak Ibu guru, insya Allah kalian bisa memahami materinya. Ya, kok masih belum jelas juga, tanya lagi, tidak apa-apa ya. Kemudian untuk yang keenam yaitu mengerjakan tugas. Nah, ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya. Jika kalian sudah memahami materi, pastinya kalian bisa mengerjakan tugas. Ini juga wajib karena apa? Untuk penilaian. Untuk penilaian kalian, Bapak Ibu guru juga perlu untuk menilai kalian apakah kalian sudah memahami tentang materi tersebut atau sudah menguasai, maka perlu adanya tugas. Nah, ini tugas wajib. Nah,
Untuk tugas kalian itu sebaiknya mengerjakan langsung pada hari itu, tidak usah ditunda-tunda, tidak usah diolor-olor ya, tidak usah diulur-ulur. Jadi langsung saja pada saat itu Bapak Ibu guru misalnya memberi tugas, langsung dikerjakan saja, langsung dikumpulkan. Kenapa? Kalau kalian menunda-nunda akan semakin menumpuk tugas yang lain, tugas mapel yang lain, nanti ada lagi, malah tambah banyak, nanti malah menjadi beban kamu. Maka sebaiknya kalian kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Nah, lebih cepat akan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan agar internet itu lancar aksesnya ya, akses internetnya lancar. Kalian siapkan kuotanya yang pasti, yang pakai kuota, yang pakai wifi juga. Kemudian cari jaringan yang lancar di rumah, misalnya tempat yang biasa jaringannya lancar di mana, kalian siapkan itu agar nanti pembelajaran kalian bisa mengikutinya juga dengan lancar. Nah, melalui pembelajaran jarak jauh ini atau belajar dari rumah tidak menjadi hambatan bagi kalian untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan yang pastinya transfer pengetahuan tetap berjalan. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu materi tentang kurikulum 2013 dan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah SMP Negeri 6 Jepara. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga ini ada manfaatnya buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.